Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Terobosan ke-7 bintang. Bab 130, Terobosan ke-7 bintang. Mengontrol tubuhnya yang mengejutkan, Xiaoyan gemetar ketakutan saat dia terbang puluhan meter melintasi jurang yang dalam. Ketika dia mencapai sisi lain, dia bahkan tidak punya waktu untuk turun sebelum tubuhnya memberitahunya bahwa dia keluar dari Douqi dan dia dengan cepat mencabut Zion Wings di punggungnya. Segera, di tengah udara, sosok seseorang menjerit sedih sebelum jatuh dalam garis lurus, tegak lurus, ke padang rumput yang lembut. Tubuh yang sudah mencapai batasnya, sekali lagi mengalami kerusakan akibat jatuh yang menyebabkan Xiaoyan pingsan dan akhirnya kehilangan kesadaran. Hanya setelah Xiaoyan pingsan, Yao Lao keluar dari ring. Menatap Xiaoyan yang compang-camping, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dalam ketidakberdayaan. Dengan kedua tangan, dia mendukung Xiaoyan sebelum perlahan bergerak menuju bagian terdalam dari pegunungan binatang ajaib. Untuk menggunakan teknik Didou dengan paksa, benar-benar pria yang sembrono. Dalam kegelapan tidurnya, Xiaoyan samar-samar merasa seluruh tubuhnya seperti terendam cairan pendingin. Aliran demi aliran energi lembut dan ringan yang masuk ke dalam tubuhnya melalui pori-pori yang tak terhitung jumlahnya dan dengan tenang mengalir di dalam tubuhnya. Energi secara bertahap mendapatkan kembali jalur Qi-nya karena penggunaan Douqi yang berlebihan telah mengakibatkan jalur Qi yang agak rusak. Setelah jalur Qi dan daging diperbaiki ke keadaan semula, energi lembut yang mengalir dalam tubuh mengikuti jalur Qi, berputar dan berputar hingga akhirnya mengalir ke Douqi Vortex yang terletak di perut bagian bawah. Dengan asupan energi baru yang tiba-tiba, Qi Vortex yang awalnya lambat berputar tiba-tiba berputar lebih cepat seolah-olah telah diisi turbo. Mengikuti percepatan Qi Vortex, energi yang mengalir di jalur Qi dengan cepat menyerbu menuju Qi Vortex. Bahkan setelah Qi Vortex telah menyedot semua energi di jalur Qi, itu tidak menghentikan hisapan rakus. Setelah berputar dengan cepat beberapa putaran, gaya tarik yang lebih ganas dipancarkan dari dalam pusaran. Segera, semakin banyak energi lembut dalam cairan aneh yang mengelilingi tubuh Xiao yang tersedot ke dalam tubuhnya sebelum disempurnakan di jalur Qi dan dituangkan ke dalam Qi Vortex yang secara bertahap berkembang. Proses penyerapan tanpa akhir ini berlanjut di Xiaoyan yang tidak sadar untuk waktu yang tidak diketahui, dia hanya bisa menebak secara samar berapa lama itu berlangsung. Energi dari luar menjadi semakin lemah, hingga akhirnya benar-benar memudar. Baru saat itulah dia akhirnya menembus kegelapan kesadarannya dan membuka matanya dengan kabur. Apa yang pertama kali tercermin di matanya adalah sebuah gua yang luas. Di 4 dinding gua, beberapa batu cahaya bulan digantung untuk penerangan. Sedikit menggerakkan tubuhnya yang mati rasa, dia mendengar suara hua-hua dari air. Memiringkan kepalanya ke bawah untuk melihat, dia menemukan bahwa tubuhnya berada di lubang kecil yang terbuat dari batu. Lubang ini pernah diisi dengan air yang jernih, namun dari semburat warna hijau yang masih melekat di air, kemungkinan besar air tersebut bukan dari sumber air alami. Mengayunkan telapak tangannya di air sebentar, Xiaoyan menyadari bahwa ada energi yang kuat dan murni dalam cairan hijau muda. Dia menangkupkan beberapa di tangannya dan membawanya ke bawah hidung untuk menghirupnya. Agak tertegun, dia dengan lembut berkata, "Ini air obat." "Ini memang air obat. Aku membutuhkan setidaknya 3 atau 4 hari untuk membuat kolam kecil cairan pemulihan jiwa untukmu." Sebuah suara tua terdengar dari luar gua saat sosok Ilu Xiao Lao melayang masuk seperti hantu. Datang ke sisi lubang batu kecil saat Yao Lao memeriksa Xiaoyan saat ini. Dengan ekspresi puas muncul di matanya, dia berkata,
awalnya saya berpikir bahwa Anda akan mengambil setengah bulan istirahat untuk pulih. Namun, hanya dalam 5 hari, Anda tidak hanya pulih sepenuhnya tetapi juga berhasil menemukan lapisan perak dalam kemalangan ini dengan menyentuh gerbang ke doze bintang 7. Melihat keadaan Anda saat ini, mungkin dengan beberapa hari pelatihan lagi, Anda harus masuk ke tingkat bintang 7 doze. Aku sudah keluar selama 5 hari. Kata-kata Yao Lao menyebabkan mata Xiao Yan terbuka karena terkejut saat dia berseru. Ya. Yao Lao mengangguk saat dia melirik Xiao Yan sebelum mengerutkan kening dan menegur muridnya. Kamu anak nakal, kamu jelas bisa menggunakan Zion Wing segera untuk melarikan diri, namun kamu bersikeras untuk pamer dengan paksa menggunakan teknik di Rangdou. Jika itu bukan untuk bantuan saya dalam mengaktifkan sayap Zion, saya khawatir Anda bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Dengan senyum canggung, Xiao Yan tanpa daya tertawa pahit sebelum berkata, baiklah, saya akui bahwa saya benar-benar ingin mencoba teknik di Rangdou untuk melihat apakah itu bisa mengalahkan seorang doushi, itulah mengapa saya mengambil risiko. Dan tinggal. Anda menyebut benda yang Anda gunakan sebagai teknik di Rangdou? Jangan mempermalukan keterampilan ini lebih jauh. Bibir Yao Lao melengkung saat dia berkata sambil memutar matanya ke arah Xiao Yan. Dengan senyum malu, Xiao Yan tidak berani membantah lebih jauh. Mengalihkan pandangannya untuk menyapu gua, dia bertanya, saat ini, kita harus berada di area dalam pegunungan binatang ajaib kan? Ya, ini adalah tempat yang kupilih dengan cermat. Semua binatang sihir berperingkat tinggi di dekat sini telah dibersihkan olehku. Kamu bisa berjalan hingga 100 meter dari tempat ini, tapi tetap harus berhati-hati dengan Magic Beast yang mungkin masuk sembarangan. Di tempat ini, Magic Beast manapun dapat dengan mudah membunuhmu dengan satu gesekan. Yao Lao mengingatkan saat dia menganggukkan kepalanya. Tanpa daya menganggukkan kepalanya untuk mengerti, Xiao Yan perlahan berdiri dari lubang batu kecil sebelum mengambil pakaian ke satu sisi dan memakainya dengan terburu-buru. Berapa lama kita akan tinggal di sini? Xiao Yan melompat dari atas lubang, jumlah Du Qi yang melimpah di tubuhnya menyebabkan dia menjadi agak energik. Meninju udara dengan kuat, dia menoleh untuk bertanya. Sampai kamu menjadi doushi. Yao Lao menjawab sambil mengembalikan cincin penyimpanan Xiao Yan. Selama periode waktu ini, kamu bisa merasa nyaman saat berlatih di sini. Apapun yang berhubungan dengan balas dendam bisa menunggu sampai kamu menjadi doushi. Selain itu, Anda tidak bisa ketinggalan pada alkimia. Ada banyak bahan obat di area dalam pegunungan Magic Beast Mountain. Temukan apapun yang Anda butuhkan untuk latihan. Kalau tidak Anda harus bergantung pada saya untuk membantu Anda memperbaiki pil setiap saat. Yao Lao menginstruksikan saat dia melihat Xiao Yan mengambil penguasa berat misterius dan meletakkannya di punggungnya. Sambil menyeringai, Xiao Yan mengangguk dan membawa penguasa berat misterius itu, dia perlahan berjalan keluar dari gua. Setelah mencapai tempat berlindung yang aman ini dan menjauhkan diri dari pengejaran dan pembunuhan yang mengganggu, Xiao Yan tidak mengalami gangguan apapun. Saat dia berlatih dengan tenang, Du Qi di tubuhnya menjadi lembut dan kaya, seperti fermentasi anggur yang baik. Pada hari ketiga setelah dia sadar, saat melakukan pelatihan meditasi, Xiao Yan mendapat terobosan dan maju ke doze bintang 7. Tidak ada sedikit pun perlawanan dalam terobosan kali ini, melainkan berjalan semulus bagaimana air mengalir melalui sungai. Xiao Yan juga sangat senang dengan peningkatan kekuatannya ini. Setelah membuat terobosan ke doze bintang 7, pelatihan Xiao Yan melambat, sangat sulit untuk membuat terobosan untuk 3 bintang terakhir di setiap level. Jadi untuk 2 bintang terakhir, Xiao Yan hanya bisa menunggu mereka datang secara alami. Jika dia mencoba terburu-buru, mungkin ada beberapa efek samping.
Meskipun waktu yang dihabiskan untuk pelatihan Do Qi telah menurun banyak, jadwal Xiao Yan untuk latihan teknik Do menjadi semakin ketat. Sekitar lebih dari 100 meter dari gua terdapat air terjun lain yang ditemukan Yao Lao dengan cermat. Di sini, Xiao Yan yang telah menjadi bintang 7 Doze, berlatih selama lebih dari 10 hari sebelum akhirnya dia mencapai dasar minimum yang diminta oleh Yao Lao baginya untuk menggunakan teknik di Rangdo. Dari bawah air terjun, Xiao Yan berenang ke pantai dan menyeka air dari tubuhnya. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia menghela nafas panjang, bahunya yang dulu berat menjadi jauh lebih ringan. Baru sekarang Xiao Yan yakin bahwa ketika dia menggunakan teknik di Rangdo, dia tidak akan berakhir dalam situasi yang memalukan dan lemah seperti sebelumnya. Duduk di atas batu di samping air terjun, Xiao Yan dengan santai berjemur di bawah sinar matahari. Mengambil kuali obat yang dia beli di kota Wutan dari cincin penyimpanan, dia juga mengambil tumpukan besar bahan obat yang berbeda, menutupi permukaan batu. Menatap kuali obat di depannya, Xiao Yan menggosok kedua tangannya. Tangan kirinya dengan ringan menempel ke mulut api saat dia menghendaki untayan Do Qi dari Qi Vortex mengalir ke telapak tangannya sebelum memasuki mulut api dengan suara "peu" yang teredam. Do Qi mengalami transformasi aneh dari mulut api kuali obat dan berubah menjadi api kuning yang agak dalam. Saat dia memandangi nyala api yang telah menjadi bayangan yang lebih dalam dari sebelumnya, Xiao Yan tersenyum, puas. Menunggu sampai nyala api menghangatkan kuali obat sebelum tangan kanannya memulai proses seleksi dari berbagai bahan obat. Xiao Yan tidak berencana menggunakan resep Yao Lao untuk alkimia kali ini. Diketahui bahwa setiap alkemis perlu meneliti dan membuat resepnya sendiri. Seorang alkemis tanpa resep pribadinya hanya akan merasa canggung ketika dia melakukan kontak dengan rekan lainnya. Dengan demikian setiap alkemis akan menggunakan seluruh hatinya untuk menghasilkan resep pribadi dari bahan obat yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, lebih baik resepnya bermutu tinggi. Telapak tangan Xiao Yan menggerakkan ratusan jenis tanaman obat di depannya dan dengan gerakan cepat, dia mengambil buah merah yang mengeluarkan bau aneh. Buah markisa ular, biasanya ditemukan tumbuh di tempat gelap yang digunakan ular ajaib bermutu tinggi untuk kopulasi, karakter seperti ular yang berlebihan. Buah ini memiliki efek afrodisiak. Setelah memetik buah markisa ular, Xiao Yan sekali lagi mengambil 7 atau 8 jenis bahan obat secara berurutan. Semua bahan obat ini semuanya tanpa kecuali bahan yang memiliki efek seperti afrodisiak. Melihat Xiao Yan berlatih alkimia, Yao Lao juga dengan diam-diam melayang keluar dari ring. Namun begitu dia melihat bahan-bahan yang dipilih Xiao Yan, alisnya yang sudah tua terangkat, meskipun segera setelah dia tetap diam saat dia berdiri di belakang Xiao Yan. Setelah memilih bahan obat, Xiao Yan melemparkan buah berwarna merah ke dalam kuali obat terlebih dahulu. Mengontrol nyala api. Air di dalam buah dengan cepat terpanggang, segera, buah merah berubah menjadi bubuk halus berwarna merah. Dengan perhatian penuh di bagian dalam kuali obat, Xiao Yan sekali lagi melemparkan tangkai bunga 7 daun berwarna merah muda. Bunga ini dikenal sebagai bunga keinginan, keharuman yang dipancarkannya biasanya menyebabkan hewan ajaib yang ada di dekatnya terlempar dan berputar saat mereka melolong terus-menerus. Setelah memurnikan bunga keinginan menjadi bubuk halus, Xiao Yan segera menindaklanjuti dengan membuang sisa bahan obat ke dalamnya. Akhirnya, 7 atau 8 bubuk berwarna berbeda berkumpul. Akhirnya, mencampur bola kecil cairan yang dimurnikan dari Desire Flower dengan seluruh tumpukan bedak, semuanya menyatu sepenuhnya menjadi cairan berwarna merah muda. Setelah menggunakan api suhu tinggi untuk mendidihkan semua air dari cairan merah muda, bubuk putih pucat dibiarkan mengambang di kuali obat. Menatap bola bubuk putih, Xiao Yan menyeringai. Dengan lambaian tangannya,
dia membuka tutup kuali dan menggunakan telapak tangannya untuk menyedot semua bubuk dari kaldron dan ke dalam botol giok di tangannya. Saat Xiao Yan mengagumi produk alkimia pertamanya, dia agak terburu-buru menggunakan tangannya untuk mengoleskan sedikit bubuk sebelum menggunakan lidahnya untuk mencicipinya. Fiuh! Heheh, sukses! Saat bedak masuk ke mulutnya, seluruh tubuh Xiao Yan terasa sedikit gatal dan panas. Menggunakan dukinya, dia menekan panas yang gatal. Ekspresi tersenyum di wajahnya dipenuhi dengan keanehan yang langka. Batuk tua dari belakang punggungnya menyebabkan wajah Xiao Yan memerah bit. Dia bergegas untuk menyembunyikan botol transparan itu. Berhenti menyembunyikannya, ini hanya sebotol afrodisiak. Resep pertama dari banyak alkemis pria adalah hal semacam ini. Hehe. Men. Tanpa diduga, Yao Lao tidak menegurnya melainkan malah mengolok-olok Xiao Yan. Sedikit tertegun, Xiao Yan menghela nafas lega. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke arah Yao Lao, dia terkekeh dan bertanya, "Guru, mungkinkah kamu juga menjadikan hal semacam ini untuk pertama kalinya?" Kata-kata ini menyebabkan wajah tua Yao Lao memerah, agak terhina. Dia melambaikan lengan bajunya. "Kamu pikir aku akan seperti kamu melakukan hal yang tidak pantas seperti ini?" Menatap ekspresi bingung Yao Lao, semuanya masuk ke dalam pikiran Xiao Yan, sudut mulutnya ditarik ke atas saat dia berdiri. Saat dia bermaksud untuk mengatur segalanya, gelombang energi yang dahsyat dan auman singa yang menggelegar tiba-tiba meledak di langit. Mendengar auman singa yang ganas, kulit Yao Lao sedikit berubah, matanya menoleh untuk menatap langit di kejauhan. Di sanalah asal mula energi kekerasan. Dengan bantuan penglihatannya yang tajam, Yao Lao sepertinya samar-samar melihat sosok wanita yang cantik dan anggun. Itu adalah raungan dari Amethyst Winged Lion peringkat 6, orang macam apa yang berani mengganggunya. Binatang ajaib peringkat 6. Murid Xiao yang sedikit menyusut saat dia menelan, itu sebanding dengan praktisi manusia tingkat Du Huang, yang berani menarik-narik kumisnya. Aka, buat itu marah. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.